Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Dalam sidang itu diungkapkan kondisi psikis Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae yang merupakan terdakwa dalam perkara tersebut. Kondisi psikis Richard Eliezer disampaikan Lisa Marieli Japri, saksi ahli psikologi klinis. Dia menyampaikan bahwa kondisi psikis Baradae sempat terganggu usai rekonstruksi. Hal itu membuat Baradae harus menjalani terapi khusus agar memulihkan kondisi psikis. Lisa Marieli Japri mendampingi Baradae sejak ditahan di Mabes Polri. Lisa merunut dan menjelaskan awal pertemuan dengan Baradae. Saat itu dia diminta oleh tim kuasa hukum Baradae untuk mendampingi mantan ajudan Ferdi Sambo tersebut. Pria berusia 22 tahun itu kerap memainkan tangan, enggan kontak mata, hingga bersuara sangat pelan. Namun meski begitu, saat itu Baradae masih mampu mengelaborasi pertanyaan dan menceritakan kronologi dengan runut. Setelah mendapatkan pendampingan dari LPSK, kepercayaan diri Baradae mulai membaik, ia disebut lebih tenang dan santai. Saking terganggunya psikis Baradae saat itu, anggota Brimob tersebut hingga harus menjalani terapi agar bisa lebih rileks. Diketahui dalam persidangan kali ini tim kuasa hukum Baradae membawa 3 saksi ahli, mereka yakni ahli filsafat etika dan moral Romo Magnis Suseno, pakar psikologi forensik Reza Indragiri, dan pakar psikologi klinis Lisa Marieli Japri. Ahli filsafat etika moral, Romo Frans Magnis Suseno mengungkapkan 2 hal yang dapat meringankan Baradae dari perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Pendapat itu disampaikan Romo Magnis saat menjadi saksi di sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Romo Magnis dihadirkan kuasa hukum Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai saksi yang meringankan atau saksi adecas, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Guru Besar Filsafat Moral Sekolah Tinggi Driarkara memberikan kesaksian bahwa ada 2 unsur yang dapat meringankan hukuman Baradae. 2 unsur tersebut dilihat dari sisi filsafat etika. Pertama, Romo Frans mengungkapkan bahwa adanya relasi kuasa dalam peristiwa penembakan Brigadir Yosua yang dilakukan berdasarkan perintah dari atasan, yakni Ferdi Sambo. Apalagi dalam dunia kepolisian, terdapat budaya menaati atasan. Di mana peristiwa penembakan Brigadir Yosua tersebut, Ferdi Sambo merupakan atasan Richard Eliezer dengan pangkat dan kedudukan yang jauh lebih tinggi. Kedua, terdapat keterbatasan waktu pada saat peristiwa terjadi. Sehingga Richard Eliezer dianggap tidak dapat mempertimbangkan dengan matang mengenai keputusan yang diambil. Keterbatasan waktu yang hanya dalam hitungan waktu tersebut, Romo katakan membuat Richard Eliezer menjadi bingung. Bingung antara melaksanakan perintah atau tidak. Seperti diketahui, meninggalnya Brigadir Yosua awalnya dikabarkan setelah terlibat baku tembak dengan Baradae pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Brigadir Yosua dimakamkan di kampung halaman, yakni Sungai Bahar, Jambi pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Belakangan terungkap bahwa Brigadir Yosua meninggal karena ditembak di rumah dinas di Duren 3, Jakarta. Dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua menyeret Ferdi Sambo yang merupakan ex-Kadif Propam dan istri, Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.